سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد زنه الشرفين يا رب زنه الشرفين يا رب كراما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجلي ساداتنا وإمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن بقية الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah sholatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala rasulillah sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa wala wala hawla wala quwwata illa billah amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Al-mukarramun, para alimil ulama, para asatid, wabil khusus pengurus Masjid Al-Ikhlas, baik ketua DKE Al-Ikhlas, biasa di Al-Ikhlas Pak di Nurul Iman baru ini, di pengurus Masjid Nurul Iman, Bapak-bapak haji dan seluruh jamaah, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan sedikit kajian atau sedikit omongan mungkin begitu ya, yang mudah-mudahan nanti bermanfaat buat kita semua. Salawat sing salam semoga senantiasa limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya sekalian. Dan mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum dilanjutkan kita sepakatin dulu sampai jam berapa ya, berapa menit saya harus ngomong gitu ya, sampai jam 7 ya. Baik, nanti sekuatnya saya aja ya. Kita akan membicarakan hal yang memang biasa kita lakukan bersama. Hari ini tanggal berapa? Apal banget kalau bulan puasa mah. Kalau bulan Ramadan mah apal banget teman tanggal ya. Hari ini tanggal 19, berarti nanti malam malam kedua malam terakhir tahapan kedua malam Ramadan. Sama-sama kita ketahui bahwa malam-malam Ramadan itu menurut Rasulullah SAW
10 pertama disebut dengan layalir rahmah. Apa tuh artinya? Layali itu artinya malam-malam, dari kata lailun. Rahmah ya kasih sayang. Jadi malam-malam yang penuh kasih sayangnya Allah. Itu tahapan pertama dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Kemudian masuk tahap kedua yang disebut wa awsatuhu, gitu sabda Rasul itu, tengah-tengahnya adalah layalil maghfirah. Jadi tengahnya pada 10 sampai 20 malam harinya disebut malam-malam yang penuh ampunan. Mudah-mudahan kita dapat ampunan Allah. Ya, ya rahmat Allah mudah-mudahan udah kita peroleh dah, karena udah keliwat. Ya, mudah-mudahan terus sudah dapetin dan terus masih dapetin juga. Dan yang terakhir dari tanggal 21 sampai malam terakhir Ramadan, apakah 29 hari atau 29 malam atau 30 malam? Karena yang namanya bulan Hijriah itu tidak akan lepas dari 29 atau 30. Ya, ya mudah-mudahan tahun ini ya 29 atau 30 maunya. Ya, tungguin we kita punya pemerintah ngumuminnya kapan, ya. Itu. Nah, oleh karena itu nanti malam adalah malam terakhir dari malam-malam tahapan kedua. Tapi bukan itu yang akan kita bicarakan. Masyarakat kita pada umumnya dari zaman Kibenen ya. Dari zaman dulu gitu ya. Dari zaman dulu kalau bulan si Ramadan itu asal mulai masuk tanggal 16 Ramadan itu selalu ada istilah apa? Istilah ganti surah, bener ya? Bener ya Bu ya? Itu. Padahal yang diganti cuma satu. Cuma diganti itu surah Al-Ikhlas diganti dengan surah Al-Qadar. Ya. Dulu itu ada istilah itu. Makanya kalau malam ke-16 itu biasanya kalau orang tua dulu itu ngejak makanan. Gitu. Apa baik dibawa ke musola. Dulu belum masih musola ini, Pak. Dibawa ke masjid gitu. Itu kalau malam 16. Kenapa demikian? Pernahkah kita memikirkan kenapa sih orang tua kita dulu itu ya para sepuh kita dulu itu selalu kalau bulan Ramadan itu ada istilah ganti surah mulai tanggal 16. Ada yang bisa jawab? Ya. Itu yang pertama adalah memberikan secara tidak langsung berikan isyarah kepada kita bahwa pada malam berikutnya malam 17 kita akan menyambut nuzulul Quran. Itu yang pertama. Karena nuzulul Quran itu hanya ada di bulan Ramadan sebutannya. Tapi bukan berarti Quran hanya turun di bulan Ramadan, bukan. Ya. Cuman memang Quran yang pertama turun kepada Rasulullah SAW adalah terjadi pada bulan Ramadan pada usia beliau 40 tahun. Kalau kita renungkan masalah turunnya Quran, itu ada dua surah yang dua-duanya menjelaskan. Yang pertama surah Al-Qadar, itu menjelaskan secara langsung turunnya Al-Quran. Masih pada hafal? Hafal surah Al-Qadarnya? Ya kalau tiap malam dibaca masa orang hafal? Ya. Ketua DKM udah paling hafal tuh. Ya. Itu yang pertama. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya, jangan lupa itu harus bener kalau baca, jangan qad doang. Ada yang bacanya begini. Inna anzalnahu fi lailatul qad.
itu hilang hurufnya satu, kudunya R-nya ke bawah. Qadr, bukan keder, bukan, jangan keder lagi ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Qadr, jadi getaran R-nya kudu ada, karena kalau sampai hilang sama dengan menghilangkan huruf Quran, dosa hukumnya ya. Itu ayat pertama yang artinya dalam bahasa kita Allah berfirman, sesungguhnya kami, maksudnya Allah telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan atau malam Qadar, atau kalau pakai bahasa Arab semua Lailatul Qadar. Cuma jangan double, jangan malam Lailatul Qadar, itu double namanya. Lail itu kan malam, kalau malam ya lail ke bahasa Arabnya. Jadi cukup aja kita nyebutnya malam Qadar atau Lailatul Qadar. Itu jadi Quran itu disebutkan di situ diturunkan pada malam Qadar atau Lailatul Qadar. Kemudian yang kedua, ayat tentang turunnya Quran adalah dalam surah Al-Anfal ayat ke-14. Saya ambil potongannya aja. Di situ dengan tegas dijelaskan oleh Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an al-ayah. Ya artinya, dan apa-apa yang telah aku turunkan kepada hambaku, yaitu yang diturunkannya yaumal furqan, yang waktunya bersamaan dengan hari pemisah antara hak dan batil. Yaumal taqal jam'an, yaitu di mana pada hari itu bertemunya dua pasukan. Apa yang dimaksud dengan ayat ini? Para mufasir menjelaskan bahwa yaumal furqan itu perang Badar. Perang Badar itu menurut catatan sejarah adalah terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Ramadan, sama dengan kemerdekaan negara kita tanggal 17 Ramadan, hari Jumat juga ya, negara kita merdeka. Yang tahunnya bulan Agustus, kalau Masehinya kan 17 Agustus ya, itu bertepatan juga menurut keterangan 17 Ramadan ya. Dan oleh karena itu, apa sih antara hubungan inna anjalnahu fi lailatul qadar dengan wa ma anjalna la abdina yaumal furqan? Itu menjelaskan bahwa ayat yang surah Al-Qadar itu menjelaskan tentang turunnya Al-Quran sekaligus, tapi bukan langsung kepada Rasulullah. Dari mana? Min asli, atau disebutkan min lauhil mahfud, itu ila sama'id dunya fi baitil izzah, ila sama'id dunya fi baitil izzah. Jadi diturunkannya Al-Quran sekaligus dari tempat asalnya Al-Quran, yaitu lauhil mahfud, diturunkan ke langit yang pertama. Di satu tempat di sana ada tempat yang namanya Baitul Izzah. Baitul Izzah itu tempat keagungan ya, kalau diterjemahkan. Di tempat yang agung karena ditempatkannya Al-Quran di sana. Nah, baru dari langit itulah kemudian diturunkan secara step by step lagi, sedikit demi sedikit gitu, secara berangsur-angsur diturunkan selama kurun waktu itu selama 30 tahun. 30 tahun ya. Jadi diturunkan itu seperti itu. Kalau ada yang menjelaskan Quran itu diturunkan selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Itu Al-Quran. Jadi diturunkannya kepada Rasulullah seperti itu. Nah, sementara ayat yang tadi yang saya sampaikan dalam surah
surah Al-Anfal ayat 41 itu adalah Quran yang langsung Allah turunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi kita. Karena Rasulullah menerima wahyu pertama itu ketika beliau bertahanut di Gua Hira. Tahu tahanut? Tahanut itu bahasa Arab ya. Tahanut itu bukan tapak ya. Tahanut itu adalah beliau mengasingkan diri atau uzlah kalau bahasa sekarang kita, menyendiri di satu tempat kemudian beliau merenungkan alam semesta. Ya, merenungkan alam semesta sehingga akhirnya turun wahyu itu pada saat tepat usia beliau adalah 40 tahun. Dan beliau melakukan tahanut itu dari sejak usia 35 tahun menurut catatan sejarah demikian. Bisa kita lihat di dalam kitab misalnya Hayatu Muhammad atau dalam bahasa Indonesianya biografi Nabi Muhammad yang disusun oleh Husain Haikal. Itu beliau dari usia 35 tahun sudah sering melakukan itu. Datang ke Gua Hira kadang-kadang seminggu, kadang-kadang bisa lebih gitu. Dan yang selalu mempersiapkan kebutuhan Rasulullah SAW adalah istrinya yang sangat setia. Siapa? Siapa? Siti Khadijah. Ya, karena waktu di Mekah beliau istrinya cuma satu, Siti Khadijah. Beliau baru nikah lagi nanti setelah di Madinah. Ya. Itu selalu dipersiapkan oleh Siti Khadijah kebutuhan beliau ketika beliau akan berangkat ke Gua Hira. Nah, barulah yaitu pada tanggal 17 Ramadan itu turunlah wahyu yang pertama, yaitu surah Al-Alaq 5 ayat yang pertama. Masih pada hafal? Hafal? Ya, 5 ayat, enggak semuanya, cuma 5 ayat. Yaitu dimulai dari Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana malam ya'lam. Asal bilang malam ya'lam berarti apal gitu aja dah. Ya. Itu ya yang pertama yang langsung diterima oleh Rasulullah SAW. Itu terjadi di Gua Hira. Jadi kalau gitu Quran itu berbeda diturunkannya dengan kitab-kitab yang lain. Ada berapa kitab yang harus kita yakini? Ada 4. Hebat ya. Itu pertama kitab yang 4 itu satu kitab Taurat atau Toret katanya. Ya, Taurat ya. Ada yang baca Tauret, ada memang. Ya, itu namanya imalah di Taureta, ada begitu. Cuman kita mah jangan coba-coba karena bukan bacaan kita. Ya, itu ada kitab Taurat, kemudian kitab Zabur, kemudian kitab Injil dan kemudian Al-Quran. Nah, bedanya Al-Quran dengan 3 kitab ini, kalau 3 kitab itu langsung Allah turunkan jumlatan wahidatan sekaligus kepada para rasulnya. Misalnya di dalam Al-Quran dihikayatkan atau disebutkan oleh Allah dalam beberapa surah itu Nabi Musa menerima kitab Taurat itu setelah beliau bermunajat selama 40 hari di satu tempat di Bukit Tursina. Itu yang awalnya 30 hari kemudian ditambah 10 hari menjadi 40 hari. Dan kemudian Allah turunkan kitab Taurat sekaligus. Itu. Tapi kalau Al-Quran tidak seperti itu. Al-Quran pertama Allah turunkan berdasarkan surah tersebut, surah Al-Qadar diturunkan pada malam Qadar bukan tidak langsung kepada Rasulullah, tapi diturunkan ke langit yang pertama di satu tempat yang namanya Baitul Izzah. Baitul Izzah itu namanya. Nanti dari situ baru secara bertahap diturunkan kepada Rasulullah SAW. Sementara surah Al-Anfal menjelaskan bahwa
Yang pertama Quran itu diturunkan kepada Rasulullah SAW adalah terjadi pada tanggal 17 Ramadan atau malam ke-17 Ramadan pada hari Jumat gitu. Maka kalau dimanapun di dunia, namanya dunia Islam, orang memperingati nuzulul Quran pasti tanggal 17 Ramadan. Betul apa betul? Ya. Itu kalau malam 17 Ramadan pasti mengadakan peringatan, biasanya peringatan nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Dulu zaman kita belum punya Tangerang Selatan, masih Kabupaten Tangerang, itu setiap tanggal 17 Ramadan itu pasti seluruh ulama Kabupaten Tangerang dari 33 kecamatan dikumpulkan, diundang oleh Pak Bupati waktu itu, Pak Ismet almarhum, yaitu dikumpulkan diundang hadir di pendopo, buka bersama, kemudian sampai selesai sholat tarawih baru pulang. Tapi pulangnya dibekelin juga lagi. Ya, zaman dulu. Kalau sekarang enggak. Ya sekarang kita udah punya Tangsel. Itu ya. Nah, sekarang apa yang harus kita ambil dari dua hal tersebut? Kemudian dari tadi, kenapa orang tua kita pada setiap mulai malam ke-16 melaksanakan ganti surah? Itu yang pertama adalah melaksanakan sholat sunnah abadnya sholat. Kenal sunnah abad sholat? Ada berapa? Ini bukan ngaji katanya, kan kajian ngaji. Bukan ceramah. Kalau ceramah mau betul mau didengerin kayak mau orang ngomong baik gitu. Ya. Ya. Ada berapa sunnah abad sholat? Ini tukang sholat semua ini. Ya. Sholat itu kan ada syaratnya, ada rukunnya, ada sunnah abadnya, ada sunnah hayatnya. Nah, sunnah abadnya ada berapa? Sunnah abad sholat kan cuma 2, nggak lebih banyak, 2. Yang pertama tasyahud awal. Kenal tasyahud? Tahiyat awal, yaitu kalau Johor, Asar, Maghrib, Isya itu ada. Kalau subuh kagak ada. Itu tahiyat awal itu termasuk sunnah abad. Kemudian yang kedua, kata para ulama terutama mazhab Imam Syafi'i mengatakan bahwa sunnah abad sholat itu membaca doa kunut pada sholat subuh dan dalam sholat sunnah witir setengah bulan terakhir bulan Ramadan. Di sini baca doa kunut enggak? Iya itu. Kok engkau lupa tadi? Ya. Jadi yang dilaksanakan di bulan Ramadan ini kunutnya termasuk kunut sunnah abadnya sholat gitu. Jadi termasuk melaksanakan sunnah abadnya sholat yang kedua. Karena itu adanya sholat taraweh kan hanya ada di bulan apa? Bulan Ramadan. Memang ada taraweh di bulan Syawal? Kagak ada. Kalau sholat malam sampai kapanpun ada. Kalau sholat malam mah mau bulan Ramadan mau bukan bulan Ramadan silahkan, tapi yang namanya sebutan sholat tarawih hanya adanya di bulan Ramadan, gak ada di luar Ramadan. Kalau di orang Sunda malah nyebutnya bukan tarawih, taraweh. Sudah sempat saya sampaikan, taraweh. Apa artinya taraweh? Tarak sawareh. Jadi sholatnya cuma sebagian doang. 3 malam pertama udah nggak ngikut lagi dah. Ada yang begitu? Itu taraweh namanya tuh. Ya. Ada yang seminggu, wah udah cukup seminggu nih, udah nggak ngikut lagi. Ya. Orang taraweh di malihat be ngerokok be sambil jalan. Itu ada yang begitu di sono di Al-Hidayah, bukan di sini. Sini mah nggak ada. Itu namanya sholat taraweh gitu. Tarak saware. Ya. Jadi kalau kata orang Jawa mah, jadi sebagiannya ditinggal lungo gitu. Orang datang ke masjid. Itu jadi
Itu yang pertama adalah kita supaya dikenalin bahwa sunnah abad sholat itu kunut tuh bukan di subuh doang, tapi adanya di sholat sunnah witir setengah bulan terakhir bulan Ramadan, dari mulai tanggal 16 berarti. Itu kan kalau sampai kelewat witirnya, makmumnya kudu ngingetin. Kalau misalnya imamnya bandel, ikutin baik. Cuman nanti sebelum salam kudu sujud sahwi gitu. Sujud sahwinya juga ora. Ya sah aja sholatnya mah, cuman kurang cakep gitu aja. Kan gitu sudah aman begitu. Kalau misalnya imam aturan udah sami Allahu liman hamidah tuh langsung Allahumma dini, misal Allahumma dina, mohon maaf. Dia langsung sujud, makmum boleh ngingetin tuh. Subhanallah gitu. Coba ngingetinnya, niatnya zikir dan mengingatkan. Ya. Jadi zikrun wa ikhbarun. Jadi zikir dan mengingatkan. Imamnya kalau sadar bangun, balik lagi. Kalau imamnya bandel, imamnya tanggung udah turun. Makmum yang harus ngalah. Kalau dalam sunnah adma, makmum yang harus ngalah. Itu. Ngikutin aja, ikutin. Nah, cuma nanti imamnya kudu dianjurkan sujud sahwi sebelum salam. Berbeda dengan kalau imam nambah rokaat. Kalau nambah rokaat mah makmum nggak boleh ngikutin. Misalnya ya, maklum imamnya udah sepuh, ya. Begitu sholat asar, udah 4 rokaat bangun lagi. Ya perasaan dia mungkin baru 3 kali ya. Makmum udah di belakang ngingetin subhanallah. Imamnya bangun baik. Nah bagi makmum tuh ada 2 pilihan. Jadi yang pertama, pilihan pertama udah dia langsung aja. Dia langsung tahiyat akhir. Karena emang udah 4 rakaat. Cuman imamnya lupa mungkin. Ingat mau lebaran besok, bini yang di kampung belum dikirimin, mungkin begitu, jadi lupa. Nah kalau kita ngikutin imam batal sholat kita, makmumnya yang batal, karena dia tahu bahwa imam nambah rokaat, kan nggak boleh nambah rokaat. Jadi dia boleh langsung tahiyat akhir dengan niat keluar dari berjamaah, bukan keluar dari sholat, keluar dari berjamaah atau disebutnya mufarokoh, keluar dari sholat. Jadi langsung tahiyat akhir, langsung salam aja dia udah. Imamnya udah tinggal aja. Ya, yang kedua, pilihan kedua boleh dia diem, enggak dia salam kagak, dia diem aja nungguin imam. Nanti salamnya bareng imam, tahiyat bareng imam. Cuman kalau dia ngikutin imam, itu si makmum tuh batal sholatnya karena tahu imam melaksanakan sholat yang di luar rokaat, yang tidak rokaat yang di luar aturan gitu. Itu kalau terjadi, mudah-mudahan di kita di Nurul Iman maksudnya jangan sampai ada imam kayak gitu ya, kasihan nanti dewek-dewek dia. Nah kalau beda dengan sunnah abad, kalau sunnah abad makmumnya yang kudu ngalah gitu tadi. Kalau imamnya misalnya nggak mau baca doa kunut, udah ikutin aja. Ya ikutin aja, karena itu tidak membatalkan sholat kalau yang namanya meninggalkan sunnah abad. Nah itu. Kemudian yang kedua, jadi kita diingatkan bahwa bulan Ramadan itu sangat erat kaitannya dengan Al-Quran. Bulan Ramadan itu juga sangat erat kaitannya dengan malam Qadar atau Lailatul Qadar. Karena tidak akan bisa dipisahkan, karena Al-Quran diturunkan pada malam Qadar. Sementara malam Qadar atau Lailatul Qadar hanya ada di bulan Ramadan. Memang ada di luar Ramadan? Kagak ada, adanya di bulan Ramadan. Apakah itu ada di awal Ramadan, apa di tengah Ramadan, atau di akhir Ramadan? Bisa aja terjadi. Cuman berdasarkan
sabda Rasulullah SAW bahwa malam Lailatul Qadar itu atau Lailatul Qadar itu lebih diharapkan 10 malam terakhir, 10 malam terakhir ya, berarti dari malam ke-21 sampai malam terakhir itu lebih diharapkan, dan lebih diharapkan lagi pada malam-malam ganjilnya 21, 23, 25, 27, 29. Itu lebih diharap. Kenapa ada Lailatul Qadar? Itulah kemurahan Allah yang diberikan kepada umat Rasulullah SAW. Karena umat Rasulullah umurnya itu berbeda dengan umat terdahulu. Umat terdahulu rata-rata ratusan tahun. Ada yang 200 tahun, 300 tahun, 500 tahun. Bayangin aja kalau Ashabul Kahfi tidurnya aja 300 tahun. Ada surah Kahfi ya di Quran. Itu kahpun itu gua. Ashabul Kahfi itu artinya tuh penunggu, artinya orang-orang yang tinggal dalam gua. Itu anak remaja yang jumlahnya 7 orang. Itu dalam Al-Quran disebutkan. Itu dalam surah Al-Kahfi, 7 orang ke-8-nya seekor anjing, mereka tidur dalam gua itu 300 tahun lebih ya, tidurnya doang tuh 300 tahun. Uzair, kenal Uzair? Orang kenal juga ya. Uzair itu salah seorang ulama Yahudi, termasuk zamannya beliau itu beliau satu-satunya orang yang hafal kitab Taurat. Itu pernah jalan-jalan, tidak ada di dalam surah Al-Baqarah dalam ayat au kalladzi marra ala qaryati wa hiya khawiyatun ala urushiha. Cari aja pasti ketemu di Al-Baqarah. Ya, ayat berapa? Itu meriwayatkan bahwa Uzair itu satu saat lagi berjalan melewati sebuah kampung yang habis dijarah. Dijerah kalau sekarang kayak Israel gitu, Palestina dijarah tuh orang Israel, kan hancur tuh kampung. Kalau itu dulu orang-orang penduduk itu di dalam sejarah dunia ya, zaman saya sekolah SMF dulu ya, itu ada pelajaran sejarah dunia dulu. Itu namanya ada seorang raja yang namanya Nebukadnezar namanya. Dia itu tukang jarah kemana-mana, asal ada negara subur diserbu gitu. Nah itu hancur. Uzair lewat situ melihat bangkai, mana bangkai binatang, bangkai orang segala macam gitu. Dia berpikir aja, kata Uzair, ini bagaimana nanti Allah menghidupkan itu yang sudah pada mati. Orang kan ada yang palanya hilang, ada yang tangannya buntung, ada yang macam-macam begitu, orang namanya diserang begitu. Binatang juga sama, bagaimana nanti Allah ngidupin. Tahu dia kalau saking merenungnya, saking khusyuk. Ada yang khusyuk ya? Saking khusyuknya pules beliau. Pulesnya bukan sebentar, mi'ata amin, 100 tahun. Tidur 100 tahun. Duduk di pohon sambil nyender. Udah 100 tahun Allah bangunkan, Allah hidupkan, Allah bangunkan kembali. Kemudian Allah utus malaikat, kata malaikat, kamu tidur berapa lama? Kata Uzair, kalau nggak salah setengah hari kali. Orang dia tidurnya kira-kira jam setengah 11, bangunnya setengah 2, kan matahari udah di sono. Bangun setengah 2. Dia pikir, wah ini udah sore ya, setengah hari katanya. Paling atau sehari atau setengah hari. Kemudian kata malaikat, kamu itu bukan setengah hari, 100 tahun. Tuh lihat tuh. Onta, bukan onta, himar ya. Himar kamu lihat tuh, tinggal tulangnya doang numpuk. Tinggal tulang doang. Tapi anggur, bekal anggur enggak busuk, itu anggur 100 tahun enggak busuk. Ya bisa dibaca dalam surah Al-Baqarah ada itu. Itu umat dulu. Umat Rasulullah tidak ada yang umurnya tidur sampai 100 tahun, enggak ada. Tidur seharian aja, punya suami tidur seharian udah ntar dibangunin. Ada gitu ya. Itu. Nah karena itu kalau kita hitung secara matematika,
Kira-kira orang yang umurnya 500 tahun dibanding dengan umur yang 50 tahun, karena umur umat Nabi itu kan nggak jauh, sabda beliau antara 60 dan 70. Udah ada yang 60 orang? Belum sini. Belum ya. Saya aja masih muda. Saya baru 37 ya. Ya. Ya gitu. Itu bayangin antara yang 50 tahun umurnya dengan yang 500 tahun. Kalau dia ngamal, kira-kira banyakan yang 50 tahun apa yang 500 tahun? Kalau misalnya dia sholat aja, banyakan mana tuh sholatnya? Pasti banyakan yang 500 tahun. Itu. Sementara umat Rasulullah cuma 50 tahun. Nah, untuk itulah kasih sayangnya Allah. Allah berikan kepada umat Rasulullah malam Qadar atau Lailatul. Karena Lailatul Qadar dalam surah itu disebutkan wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Kamu tahu nggak apa tuh Lailatul Qadar? Ya karena nggak ada yang tahu, ya Allah jelaskan kembali. Lailatul Qadri apa terusnya? Khairum min alfi syahrin. Jadi malam Qadar itu atau Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik daripada 1000 bulan. Tuh, 1 tahun berapa bulan? 12 bulan. Nah, kalau 1000 bulan dibagi 12 berapa tahun? 85 tahun. Jadi malam Qadar itu, kalau kita pada malam Qadar itu ibadah, makanya bulan Ramadan disebut Syahrul Qiyami, bener nggak? Ibu-ibu kan sering nyanyi itu. Marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahrul qiyami, gitu ya. Apa itu syahrul qiyam? Dibaca tapi orang hidup ya. Syahrul qiyam itu artinya bangun. Yaitu bulan di mana malamnya banyak bangun, tapi bukan bangun nonton bola, bukan. Bangun ibadah. Makanya dianjurkan kita ada tarawih, ada tadarus malam tuh, supaya mudah-mudahan dapat Lailatul Qadar. Kalau kita dapat Lailatul Qadar, masya Allah, sama dengan ibadah 83 tahun orang congkeng. Kenal orang congkeng? Orang ngaso. Ini boro-boro 80 tahun, baru 8 menit juga udah eleke sekeng. Ya, baru 8 menit udah eleke sekeng itu. Baca Quran baru tibang berapa ayat gitu, udah banyak semut, udah macam-macam. Ya, itu makanya kalau kita misalnya, kalau kita bisa menghidupkan malam Ramadan, apalagi dengan konsisten dari awal, tuh banyak bangun daripada tidurnya, insya Allah dapat Lailatul Qadar. Tapi jangan khawatir, pas umat Islam insya Allah dapat semuanya. Cuman dapatnya ya macam-macam, ada yang dikit, ada yang banyak, ada yang banyakan gitu. Yang dikit yang tibang kebenaran doang, ya kebenaran. Pas bangun sahur dia baca Quran, pas Lailatul Qadar 5 menit doang baca Qurannya udah keburu fajar. Nah kan Lailatul Qadar itu sampai terbit fajar. Kalau udah fajar udah ya habis. Tuh, malam Qadar itu dimulai dari terbenam matahari, kan namanya malam dalam Islam dimulai terbenam matahari. Ya, salamun hiya hatta matla'il. Itu malam itu berakhir Lailatul Qadar itu adalah sampai terbit fajar. Udah subuh udah. Ya mudah-mudahan yang sorenya berbuka, tarawih, kemudian ibadah-ibadah yang lain, walaupun tidak penuh satu malam, mudah-mudahan dapetin Lailatul Qadar. Itu mudah-mudahan. Nah ini memang dipersiapkan oleh Allah supaya agar umat Rasulullah ini bisa menyusul pahala orang-orang dulu. Orang dulu kalau Nabi Nuh aja usianya berapa? 900 tahun. 900 tahun coba. Ya, kita mah 90 tahun aja udah eyod. Kenal eyod? Ya. Udah repot itu. Nah, itu jadi mengapa kita dianjurkan oleh orang tua kita dulu ganti surah, untuk menyadarkan kita, mengingatkan kita kembali bahwa
di bulan Ramadan ada Lailatul Qadar. Kenapa kok mulai tanggal 16? Karena yaitu tadi Rasulullah bersabda lebih diharap Lailatul Qadar itu adalah 10 malam yang terakhir lebih diharap. Tapi bukan berarti tidak bisa terjadi di awal. Bisa saja di awal, bisa di tengah. Cuman sabda Rasulullah itu lebih fokuslah kalian 10 malam terakhir. Karena kalau udah 10 malam terakhir biasanya godaannya juga makin banyak. Bener apa bener? Ada yang mikirin pulang kampung baik, itu apa pulang kampung gratis, apa bawa mobil sendiri, kan begitu. Itu kan ada ibu-ibu, ini bukan ngejak kue janda bolong apa janda rapet. Ya kan udah mulai sibuk tuh. Ya. Jadi kalau mulai itu makin banyak godaannya. Ya. Makanya kita harus kuat gitu, harus kuat. Ya, ibadah tetap jalan terus, kebutuhan terpenuhi kan begitu. Nah itu yang singkatnya begitu. Nah kemudian yang ketiganya bahwa kita punya kitab atau punya pegangan hidup yang berupa sebuah kitab yang sekaligus kitab yang agung dan menjadi mukjizatnya Rasulullah yang sampai sekarang masih bisa kita pegang, masih bisa kita lihat, masih bisa kita baca, yaitu Al-Quran. Makanya pelajarilah Al-Quran. Pelajari Al-Quran. Saya kadang-kadang kalau saya ingat pengalaman saya, ini cerita tentang bersyukur nikmat ya, tahadus bin ni'am istilahnya. Dulu pada awal saya di sini itu kan saya diminta untuk apa, bukan diminta, banyak anak-anak yang datang pada ngaji. Perasaan udah paling bisa ngaji dah. Ya. Apalagi dipanggil ustad lagi. Ustad, wih udah hebat dah. Merasa kayaknya bacaan tuh udah bener banget. Gitu. Perasaan udah bener banget. Ya. Satu ketika almarhum Haji Asim Rais, mungkin ada yang ingat, mantan lurah Pondok Karya. Saya diminta sama beliau, dan bantuin anak, dia kata. Bantuin apa sih Pak Lurah? Waktu itu masih jadi lurah. Bantuin jadi juri, katanya. Juri ya, bukan juri ya. Kalau juri mah takut saya. Jadi juri di musabaqah perlombaan baca Quran tingkat kelurahan. Dulu tuh rame dulu, banyak. Ya, jadi setiap tahun ada musabaqah tilawatil Quran tingkat kecamatan yang pesertanya dari masing-masing kelurahan. Saya diminta jadi dewan juri itu. Nah, di situ terbuka mata hati saya dan mata saya. Ternyata saya masih banyak kekurangan saya dalam bacaan. Yang tadinya merasa udah paling bisa. Kalau begitu, masya Allah, saya dosa selama ini, banyak kekurangan saya. Akhirnya saya mencari seseorang yang alhamdulillah ketemu, seseorang yang mau membimbing saya selama sampai beliau almarhum itu kurang lebih hampir 13 atau 14 tahun beliau membimbing saya. Alhamdulillah. Dulu perasaan udah paling bisa tuh dulu. Ternyata masya Allah. Dan alhamdulillah lagi berkah Al-Quran. Kalau di tingkat kota ada perlombaannya, ada MTQ tiap tahun, walaupun kadang-kadang sekarang gemaknya udah kurang, tapi selalu ada, setiap tahun ada musabaqah tilawatil Quran tingkat kota Tangerang Selatan. Saya masih dipercaya untuk menilai, dan di sana alhamdulillah ketemu dengan pakar-pakar Al-Quran, ahli-ahli Al-Quran. Ada Dr. Muhsin Salim, ada Ibu Maria Ulpah, banyaklah itu yang orang tokoh-tokoh ahli Quran semuanya. Itu alhamdulillah makin banyak menambah pengetahuan saya, walaupun suara saya nggak bisa berubah, bukan tambah cakep malah tambah jelek. Kalau suara mah ya, tapi paling tidak itu namanya bisa menambah pengetahuan. Oleh karena itu mungkin dalam pertemuan kali ini yang paling penting, mari dari hasil pertemuan kita ini bahwa bulan Ramadan itu memang yang pertama dipersiapkan untuk kita.
Sebab sabda Rasul wa Ramadhanu syahru mati. Ramadan adalah bulan buat umatku. Berarti buat kita. Itu udah disiapkan, tinggal kita mau atau tidak gitu. Ya. Jadi kalau kita mau meraup keuntungan yang banyak di bulan inilah yang kita cari. Ya, di bulan inilah, selain tentu di bulan yang lain, tapi di bulan ini kita harus sungguh-sungguh meraih banyak kebaikan, kita beramal, beribadah, bersedekah dan sebagainya. Karena ibadah di bulan Ramadan itu jauh lebih besar pahalanya dibanding ibadah di luar Ramadan gitu. Makanya inilah kesempatannya. Ya. Itu yang pertama. Kemudian ya yang kedua, pelajarilah Al-Qur'an. Jangan malu, jangan takut belajar Al-Qur'an. Ya, jangan malu, jangan takut untuk belajar Al-Qur'an. Alhamdulillah di Nurul Iman tuh setiap Sabtu pagi ya saya bersama bapak-bapak dengan ketua DKM semuanya alhamdulillah hadir di sini. Ada beberapa jamaah yang suka hadir. Cuman yang lain ada belum bisa karena kesibukan. Ya, karena ada yang kerja dan sebagainya. Ya saya maklumin. Tapi yang ada waktu luang, waktu kosong, manfaatkan untuk belajar Al-Qur'an. Kalau kita belum kenal huruf Quran, kenalilah huruf Quran. Tidak ada istilah terlambat dalam agama kita. Kalau kita belum kenal huruf Quran, kenalilah. Itu mau pakai Iqra atau mau pakai kaidah Baghdadiyah, kalau atau dulu sebutnya muqaddam ya. Alif, ba, ta gitu. Itu pelajarilah, jangan takut, jangan malu ya, karena penyakit itu takut sama malu itu senjata setan sebenarnya, senjata setan yang dia tembakkan kepada orang-orang yang memang seperti itu ya. Dia belum lancar baca Qur'annya, ada pengajian, oh gua takut kalau baca Qur'an itu disuruh baca, takut. Itu memang setan begitu, biar takut masih enggak, saya mah cuman malu. Nah, malu, masa udah aki-aki masih belajar Quran lagi baik, udah nenek-nenek masih belajar, itu kan setan begitu. Makanya dua yang dijadikan senjata dia untuk orang Islam belajar, yaitu pertama takut, kedua malu ya. Makanya oleh karena itu hilangkanlah sifat malu itu, hilangkanlah sifat takut untuk meraih kebenaran, untuk belajar dan belajar, yaitu pelajari Quran tuh. Karena di dunia ini tidak ada yang sempurna, tidak ada ya, kecuali Rasulullah yang paling sempurna dalam baca Al-Qur'an. Jadi kita harus bisa menyadari diri kita sebenarnya, kalau orang lain punya lebih, bisa jadi kita ada kekurangan, bisa jadi ada kelebihan. Jadi pelajarilah Al-Qur'an, kemudian rajinkan baca Quran. Kalau udah kita baca Quran, udah kenal huruf, dan baca Quran itu berdasarkan banyak hadis dari Rasulullah dan keterangan para ulama. Kita mau ngerti nggak ngerti apa yang kita baca, tetap dapat pahala. Mau lancar atau tidak baca Quran, tetap dapat pahala. Cuman yang lancar, yang terpenuhi kaidah-kaidah bacanya, bahkan itu ditempatkan dalam kedudukan yang tinggi. Ma'as safaratil kiramil bararah, disejajarkan dengan derajatnya para malaikat. Tuh. Tapi yang orang bacaannya susah, kalau bahasa kampungnya terbata-bata ya, itu yang terbata-bata, yang susah baca Qur'annya, pahalanya double. Pertama pahala membacanya, kedua pahala dari kesulitan bacanya gitu. Karena sabda Nabi begitu, man qara'al Qur'ana fa huwa mahirun fa huwa ma'asafaratil kiramil bararah wa man qara'al Qur'ana yatta'ta falahu ajroni. Orang yang baca Quran dengan bagus, dengan artinya mahir, itu sesuai dengan kaidah-kaidah baca ya, itu. Jadi dia akan punya kedudukan yang sejajarkan dengan para malaikat. Apalagi kalau hafid itu orang tuanya juga dapat keberuntungan kalau punya anak seorang hafid ya. Karena nanti di akhirat akan diberikan mahkota oleh anaknya. Tuh. Makanya arahkan anak-anak kita untuk ngapal Quran, jangan ngapal
Ngapal apa? Ya, ngapal HP mulu. Ya. Jadi arahkan ke sana supaya jadi hafid, belajar. Jadi bertahiyat seperti itu. Bacalah Al-Qur'an walaupun kita belum lancar, tetapi jangan terputus untuk belajar. Jangan putus untuk belajar. Saya sampai saat ini alhamdulillah masih belajar. Masih belajar. Ya. Itu karena itu tadi, kalau kita nggak belajar tidak akan susah. Itu yang kedua. Itu bacalah Quran. Kemudian kalau kita udah terbiasa baca Quran dengan, kalau bisa kita punya waktu yang tertentu. Ada time schedule-nya kalau kata orang bangunan mah. Orang-orang kantor ya. Jadi ada itunya. Ini jam, kalau pagi jam berapa menit baca Quran gitu. Itu ada terbiasakan supaya lidah kita terbiasa. Karena makin lama kita nggak baca Quran, begitu mulai baca Quran lagi itu akan kesulitan. Ini contohnya ponakan saya nih. Nah. Ada orangnya, saya mah ada orang ponakan saya. Ya, itu kalau dia lama nggak baca Quran suruh baca lagi agak ribet juga gitu. Ya, tapi kalau terus insya Allah akan mudah. Ya, mudah-mudahan dia jadi anak soleh dia. Amin. Ya, itu kemudian usahakan bisa memahami kandungannya. Ya. Ya, cara memahami kandungannya bisa dengan cara membaca kitab-kitab terjemah gitu. Tapi kalau ada kesulitan jangan mengartikan sendiri. Tanyalah kepada orang yang kita anggap mampu memberikan penjelasan kepada kita. Karena Quran bukan bahasa manusia, tapi bahasanya Allah. Jadi Quran itu kalamullah. Walaupun berbahasa Arab, tapi Quran itu adalah kalam Allah. Jadi kalau ada yang kita kurang paham, kok ini begini ya misalnya terjemahnya, jangan kita reka-reka sendiri, jangan. Tanyakanlah kepada ahlinya, orang yang kita anggap mampu memberikan penjelasan tentang apa yang kita baca, sehingga kita tidak akan keluar dari apa yang dituju Al-Quran. Karena Al-Quran itu akhirnya harus kita jadikan sebagai pegangan hidup. Ya, kalau kata orang Kulon harus jadi way of life gitu ya, pegangan hidup kita. Gitu. Insya Allah kalau kita jadikan Quran sebagai pegangan hidup, sebagai imam kita, maka kita tidak akan sesat di dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ya dalam pertemuan ini kita mendapatkan hikmah dari Allah SWT, dan untuk terutama kita mendapatkan motivasi untuk meningkatkan ibadah, meningkatkan kualitasnya maupun kuantitasnya, dan mudah-mudahan kita termotivasi untuk selalu belajar dan belajar. Insyaallah hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.